Dah, IG Malaysia. Assalamualaikum. Oh, ini mau IG mau ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap mohon ditunggu sebentar para jamaah sekalian. Insya Allah sebentar lagi guru kita akan bergabung. Dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abu Basam Marmita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, panulis. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali tentunya di acara kajian Ustaz Abu Basam Marmita dengan komunitas Muslim Munich Jerman yang semoga Allah rahmati. Dan Alhamdulillah kali ini kita akan membahas what you should know about akhirat. Ya, kedengaran ya Ustaz ya suara Ana ya Ustaz? Kedengeran. Sepertinya sinyalnya juga sedang terganggu di sini. Kedengeran, alhamdulillah. Ya, untuk sekedar pemberitahuannya bahwasannya di acara kali ini kita akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu bisa bertanya lewat fitur Q&A atau berinteraksi langsung dengan menekan fitur raise hand. Dan kemudian bagi yang baru bergabung mohon dicek kembali jaringan internet, sound dan lain-lain demi kelancaran kelas kita pada siang hari ini. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian kita, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk membersihkan waktu maka saya serahkan kelas ini pada guru kita Abu Basam Marmita. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khair Abu Rakilah. Kepada seluruh para sahabat kami, kakak-kakak kami, para saudara-saudara kami di komunitas Muslim Munich di Jerman, yang Masya Allah ya, walaupun hidup di tengah minoritas di antara mayoritas yang belum beriman, tapi tetap menjaga keimanan, tetap memperlihatkan syiar-syiar agama Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan keberkahan, dan yang terpenting adalah supaya senantiasa mendapatkan istiqomah di dalam jalan kehidupan. Semoga komunitas Munich di Jerman semakin dikuatkan, direkatkan persaudaraannya antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, saling berprasangka yang baik, saling menjaga diri dari segala perkara yang bisa merusak persaudaraan. Kalau kita di tempat-tempat yang jauh dari komunitas kaum muslimin tidak bisa bersaudara, padahal kondisi menuntut kita bersaudara, maka kita wajib untuk evaluasi di mana lagi kita akan bisa bersaudara. Ketika di tempat-tempat yang layak kita bersaudara pun kita tidak bisa bersaudara. Semoga seluruh sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga muslim Munich Jerman selalu diberikan oleh Allah ketabahan, selalu diberikan Allah kekuatan, dan setiap syiar yang diperlihatkan semakin mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kami diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, para penuntut ilmu, para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah afiat, Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan Allah memberikan keberkahan pada hari-hari yang kita miliki. Makna keberkahan pada hari yang kita miliki tidaklah muluk-muluk di dalam keimanan. Siapapun hari ini yang amal solihnya,
serta perkara-perkara mubahnya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah definisi keberkahan pada hari yang dia peroleh dan dia jalani. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya, senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan kepada diri kita sendiri bahwasanya hari kita hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Memperbanyak taubatnya, memperbanyak istighfarnya, maka itu merupakan salah satu yang memberikan cahaya pada hari-hari yang kita lewati. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan perjalanan kita menuju kepada Allah, perjalanan yang semakin berkualitas. Saya teringat sekali, beberapa hari ini saya sering sekali menyebutkan riwayat ini. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar, pernah bertemu dengan seseorang yang kelihatan sudah sepuh. Beliau lalu bertanya, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Maka orang itu menjawab, "Situna sanatan." Umur saya 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad langsung berkata kepada beliau, "Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku an tablugh." Sesungguhnya kamu telah berjalan menuju kepada Allah, dan sesungguhnya sebentar lagi perjalananmu akan sampai. Beliau memotret sebuah pelajaran penting, bahwasanya umur itu bukan hanya semata-mata ketika kita melewati hari, tapi umur yang Allah berikan kepada manusia itu pada dasarnya adalah perjalanan manusia menuju kepada Allah. Rihlatun ilallah, journey to Allah. Setiap harinya kita mendekat kepada perjumpaan dan pertemuan kita dengan Allah bagi hamba yang beriman. Dan semakin Allah menjauhkan kita dari panggung dunia, dan semakin Allah menjauhkan kita dari tepuk tangan keramaian manusia. Maka inilah hakikat kita di dalam kehidupan. Hari ini akan berganti besok, besok akan berganti lusa. Semakin kita mengganti hari-hari kita dengan hari yang baru, maka semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Yang kita khawatirkan bukanlah garis finishnya, yang kita takutkan bukanlah kapan berjumpanya, tapi apa saja yang telah kita persiapkan sebelum berjumpa dengan zat yang kita cintai, dengan segala kelemahan kita dan keterbatasan kita. Inilah yang selalu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam setiap hari-hari kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hari-hari kita ketika kita melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Journey to Allah, rihlatun ilallah, adalah sebuah kepastian yang pastinya kita akan berjumpa pada hari itu ketika berjumpa dengan Allah, dengan segala kelemahan kita dan keterbatasan kita selaku manusia. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa kembali. Kita pada waktu ini kita berjumpa kembali, dan kita tentunya hanya bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Apapun kenikmatan, bukan masalahnya kecil ataupun besar, bukan masalahnya banyak atau sedikit, tetapi apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, yang terpenting adalah bagaimana memaknai setiap karunia itu dengan kesyukuran. Kesyukuran itu tidak menjamin harus bertambah, tapi kesyukuran itu menjamin keberkahan pada makna, pada setiap barang yang kita miliki. Ada banyak orang yang mereka mampu menghargai setiap barang-barang dan karunia yang mereka miliki dalam kehidupan, karena kesyukuran yang terus mereka berikan dalam kehidupan. Banyak orang yang mereka memiliki banyak barang, tapi tidak ada satupun barang itu yang mampu dia hargai dan mampu bermakna pada kehidupannya, karena kurangnya kacamata hatinya di dalam dia bersyukur kepada Allah. Makanya memulai kebaikan hidup itu dengan kita mensyukuri kembali apapun yang telah kita peroleh. Sahabat kita, teman-teman kita, rumah kita, sandang kita, mobil kita, motor kita, kita maknai dengan kita bersyukur kepada Allah. Disitulah akan tercipta selaksa kelapangan hati kita dan keringanan jiwa kita melewati kehidupan kita ketika kita senantiasa bersyukur atas apapun karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita senantiasa menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita faham betul bahwasanya dunia itu adalah satu jembatan menuju kepada tempat kita di akhirat.
Ketika kita mengetahui bahwasanya dunia itu adalah jembatan, maka cukuplah kita melalui jembatan ini dengan bersahaja. Kita tidak perlu membangun istana yang sangat indah di atas jembatan. Karena ironi, apabila kita mendapati bahwasanya dunia ini adalah jembatan, di mana setiap masing-masing dari kita akan meninggal dunia, maka sesungguhnya yang ironi adalah membangun istana berlebihan, melampiaskan hawa nafsu berlebihan pada satu tempat yang bernama dengan jembatan, yang sebenarnya tempat itu adalah tempat yang menghantarkan kita kepada kehidupan yang hakikatnya sejati, yaitu kehidupan kita di akhirat. Makanya tentunya orang beriman tidak sama dengan orang yang mereka belum beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu selalu mengatakan you only live once. Kamu itu hidupnya hanya sekali saja. Lalu mereka menggunakan kata-kata ini sebagai pembenaran atas semua perkara yang mereka mau dan apapun yang mereka lakukan, tanpa peduli apakah itu benar ataukah salah, tanpa mereka peduli apakah itu dosa ataukah tidak dosa, karena mereka beranggapan bahwasanya kehidupan hanyalah sekali, lalu akan selesai ketika mati ditimbun dengan tanah. Orang yang beriman tentunya sama sekali tidak setuju dan sama sekali tidak berpihak pada kalimat you only live once. Karena pada dasarnya kehidupan kita bukan kehidupan satu kali. Kehidupan kita adalah kehidupan dua kali. Yang pastinya bukan pada kehidupan di dunia ini Allah memberikan kehidupan bagi orang yang beriman. Tapi sejatinya Allah memberikan kepada kita kehidupan, yaitu adalah kehidupan setelah kematian kita. Dan kehidupan setelah kematian kita sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Makanya orang yang cerdas itu sebenarnya adalah orang yang mengerti mana itu tempat lewat ataupun tempat lalu dan mana yang menjadi tempat tujuan. Jadi kecerdasan kita sama sekali tidak diukur dengan banyaknya teori fisika ataupun pengetahuan kita terhadap sejarah, sastra ataupun yang lainnya. Tapi kecerdasan dalam kehidupan orang yang beriman itu diukur dengan begitu sederhana. Siapapun yang mengetahui jembatan yang kita hanya lalu lalang atau lalu lewat dan yang mengetahui tempat tujuan yang akan kita tuju dalam perjalanan hidup kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana li nafsihi ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang beramal setelah kehidupan kepada kematiannya. Artinya orang yang cerdas itu tahu dunia ini adalah tempat lalu, rest area, yang pastinya akan dia lewati dan akan selesai ketika kematian itu datang. Sehingga dia bersahaja, dia tidak membangun istana terlalu indah di atas jembatan, dan tentunya dia tidak melampiaskan apapun yang dia mau untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan kita ketika kita diantarkan para pelayat menuju kepada kematian kita. Inilah yang kemudian kita fahami, bahwasanya orang yang beriman itu selalu paham masa depan itu di mana. Jadi orang yang cerdas itu tahu mana tempat rest area, tempat jembatan yang dia akan lewati dan mana tempat tujuan. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang juga tahu mana masa depan dan mana bukan masa depan. Bagi orang yang tidak beriman, masa depan itu adalah masa tua ketika kita bebas finansial. Lalu kita bisa membeli apa saja tanpa kita merasa pusing dengan berbagai macam kebutuhan duniawi kalau kita sudah bebas finansial. Itu masa depan bagi kalangan kapitalis ataupun bagi kalangan materialisme. Sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendatangkan profit, melakukan apa saja untuk mendapatkan margin atas setiap keuntungan duniawi. Lalu dengan harapan di masa tua dia akan merasa tenang ketika dia bebas finansial. Mungkin dia bisa mendapatkan bebas finansial, tapi pada dasarnya akan datang masalah-masalah yang lain. Mungkin bebas finansial, tapi mungkin kesehatannya mulai menurun. Mungkin bebas finansial, tapi dia tidak bisa makan apa saja karena dokter sudah memberikan alarm bagi dia untuk meninggalkan sebagian besar makanan yang bisa berdampak buruk pada kesehatannya dan sederet yang lainnya. Makanya kalau masa depan hanya didasarkan pada kehidupan kita di masa tua, maka terlalu sederhana dan terlalu kecil arti masa depan itu bagi orang-orang
yang melihat segala sesuatu patokannya hanya dunia, bahkan masa depan pun tidak lepas dari patokan dunia. Tapi beda bahwasanya ketika orang yang beriman, bahwasanya masa depan itu bukanlah ketika kita di masa tua, tapi masa depan itu adalah ketika kita dalam seluruh amal yang kita lakukan, pada seluruh ketaatan yang kita kerjakan, lalu akhirnya kita ketika pada kehidupan kematian kita, dan ketika masing-masing dari kita diberdirikan di hadapan pengadilan Allah, maka kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang disebut dengan masa depan. Makanya Allah memotret melalui salah satu ayatnya di dalam surat Ali Imran 185. Allah menyampaikan dengan sebuah kata yang memberikan insight luar biasa untuk kita kalau kita merenungi setiap ayat yang Allah sampaikan. Pada ayat ini Allah menyampaikan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya Allah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka itulah kemenangan yang sangat nyata. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sifatnya menipu. Kenapa disebut menipu? Karena banyak orang yang terjerumus, terjerembab kepada dunia, dan akhirnya luput dari apa yang mereka peroleh dari kebaikan di akhirat. Karena mereka terpedaya dengan bujuk rayunya dunia, yang berkolaborasi dengan setan menipu setiap mata dan hati yang terlalu lemah menatap akhiratnya. Makanya disinilah kita paham materi what you should know about akhirah. Kenapa kita pelajari, Ustaz? Karena materi ini akan menajamkan kecerdasan masing-masing dari kita. Bukan kecerdasan yang menjadikan kita sombong merendahkan orang, bukan. Tapi kecerdasan kita di hadapan Allah. Bahwasanya kecerdasan kita di hadapan Allah itu hanya bisa ditajamkan ketika kita paham bahwasanya dunia itu adalah jembatan, dan kita tidak membangun istana yang indah di atas jembatan, karena hanya akan kita lalui dan pasti kita akan tinggalkan menuju tempat yang kita tuju. Dan sesungguhnya kecerdasan itu adalah ketika kita paham mana sesungguhnya masa depan yang sebenarnya bagi kehidupan manusia. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, kenapa kita mempelajari what you should know about akhirah, untuk menajamkan kecerdasan kita, untuk menajamkan kebaikan kita, bahwasanya sekali lagi memahami dunia hanyalah tempat kita lewat dan hanyalah jembatan. Itu ternyata tidak segampang teori apabila diucapkan dan didengarkan. Tapi dia butuh ribuan nasihat, dia butuh ribuan orang-orang solih yang akan mendukungnya, dia butuh berbagai macam support system hanya untuk bisa memiliki sebuah pandangan bahwasanya dunia itu hanyalah jembatan yang akan dia lalui, dan masa depan itu bukan di masa tua, tetapi masa depan itu di akhirat. Untuk memahami dua kecerdasan ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita butuh ratusan kali sholat, kita butuh ribuan kali zikir, kita butuh berbagai macam support system untuk betul-betul mampu menajamkan kecerdasan kita dalam dua perkara ini. Inilah yang menjadikan kita hari ini kemudian kita mempelajari what you should know about akhirah. Karena sesungguhnya hari ini kita masih berada pada ruang waktu yang menjadi impian jutaan bahkan miliaran manusia yang ada di dalam kubur mereka. Karena privilege kita nanti di akhirat pada kehidupan kita yang kedua tergantung dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan hari ini ketika kita masih menuju kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, sesungguhnya hari ini kita masih berada pada satu ruang waktu yang dimimpikan oleh miliaran manusia yang hari ini mereka sudah menemui alam kubur mereka. Dan privilege kita nanti di akhirat itu tergantung. Itu tergantung dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan hari ini. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam kajian berseri yang sangat cukup panjang, lebih dari 15 kali kita sudah membahas what you should know about akhirah. Kita bahas tentang materi ini, kita membahas tentang tema ini berulang-ulang dari awal, dari proses sebelum mati sampai proses kita sudah mendekati tema-tema terakhir pada pembahasan what you should know about akhirah. Karena pada dasarnya ini adalah mengasah kecerdasan, karena membutuhkan ribuan nasihat untuk kita mengerti bahwasanya kita hanyalah lalu lalang sementara waktu melewati dunia,
Dan masa depan kita bukanlah ketika rambut kita memutih, bukanlah ketika badan kita membungkuk lalu kita bebas finansial, tetapi sesungguhnya masa depan kita adalah masa depan ketika kelak kita sudah berada dalam pengadilan Allah, lalu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Itulah kemenangan yang sejatinya nyata. Dan kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sifatnya kesenangan yang menipu. Setelah kita memahami tentang prolog dan mukaddimah ini, maka kemudian saya ingin meneruskan pembahasan kita tentang sirat. Tentunya ada pembahasan yang membahas tentang masalah sirat. Sebelum kita membahas tentang amalan apa yang bisa menyelamatkan kita, pada waktu masing-masing dari kita nanti pasti melewati sirat, kecuali adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka tidak pernah melewati sirat. Karena mereka sudah dijebloskan ke dalam neraka sebelum kaki mereka menginjakkan sirat. Ada beberapa poin yang saya perlu tegaskan kembali, saya refresh kembali supaya kita memahami tentang pembahasan masalah sirat. Yang pertama, sungguh di antara perkara yang paling menegangkan dan paling menakutkan semenjak manusia itu lahir di atas muka bumi, lalu menjalani kehidupan dengan berbagai macam fase yang menegangkan yang pernah dia lewati, sampai pada kematian, sampai ketika dia dibangkitkan, sampai ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar dan satu persatu manusia itu melewati proses hisab, sampai proses mizan, sampai didapatkannya catatan-catatan buku yang telah mereka lakukan pada amal yang mereka kerjakan, seluruh rangkaian panjang yang pernah dilewati oleh manusia, maka tidak ada yang paling menakutkan kecuali adalah ketika manusia sudah berada di atas sirat. Ini merupakan proses yang paling menakutkan. Siapapun yang pernah melihat perang dunia pertama, perang dunia kedua, lalu menjadi orang-orang di front terdepan di dalam peperangan itu, dengan berbagai macam ketakutan, rasa ngeri, terguncangnya akal mereka ketika melihat betapa sadisnya dan betapa bengisnya peperangan, maka semua itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan dijumpai dan dilewati oleh manusia ketika melewati sirat. Di mana proses ketakutan itu tidak ada limitnya. Kalau ketakutan dan rasa frustasi pada kehidupan dunia ada limitnya. Kalau menyentuh pada limit, orang depresi. Kalau dalam kehidupan di akhirat tidak ada limitnya. Rasa takut yang mencekam, rasa mengerikan yang pernah dia lewati, sampai pada puncaknya adalah ketika melewati sirat. Dan sesungguhnya merupakan perkara yang paling menegangkan adalah peristiwa sirat. Mengalahkan peristiwa menegangkan ketika pertama kali manusia sadar, dibangkitkan dari kuburnya dan berjalan menuju kepada satu tempat yang sangat mencekam dan sangat menakutkan ketika masing-masing manusia akan disidang oleh Allah dalam sebuah peristiwa pertama di alam akhirat, yaitu adalah peristiwa hisab. Masih kalah hisab itu. Ketegangan demi ketegangan terus dirasakan, dan puncaknya, klimaksnya ketegangan itu adalah ketika manusia di atas sirat. Itulah klimaksnya manusia. Makanya sampai kemudian para ulama menyebutkan hadis untuk membuktikan bahwasanya tempat yang paling menegangkan dan tempat yang paling mencekam yaitu adalah sebuah tempat yang bernama sirat. Maka sampai para malaikat pun semenjak mereka melihat sirat, maka mereka pun ketakutan, padahal mereka bukan makhluk yang dihisab, dan mereka pun bukan makhluk yang mendapatkan objek hukuman. Tetapi walaupun mereka bukan objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat, mereka bukan objek dari hisab, mereka bukan objek dari mizan, dan bukan pula objek dari hisab, tetapi ketika mereka melihat hisab maka mereka ketakutan. Ya. Untuk menunjukkan kepada kita, makhluk yang paling terkuat di antara makhluk yang Allah ciptakan itu malaikat pun ketakutan. Dan itu menunjukkan bahwasanya ketakutan, rasa mencekam dalam kehidupan di atas sirat itu merupakan ketakutan yang sifatnya absolut. Karena para malaikat pun ketakutan ketika melewati sirat, padahal mereka tidak termasuk objek yang akan melewati sirat. Makanya kemudian sampai kita jumpai, ya, bagaimana bagaimana kemudian kita mendapati perkataan, ya, yaitu adalah ketika para malaikat melihat sirat itu, mereka mengatakan subhanallah ma'abadna ka haqqa ibadatik. Makanya sampai kemudian mereka ketika melewati sirat itu mereka berkata,
Maha suci Allah, sesungguhnya kami belum beribadah sebenar-benarnya ibadah kepada Engkau, wahai Allah. Dan ketakutan malaikat itu tercermin dari apa yang mereka katakan ketika mereka merasa bahwasanya mereka belum beribadah seutuhnya kepada Allah, padahal mereka adalah makhluk yang tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah dan selalu respon melakukan apapun yang diperintahkan Allah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, tentang masalah sirat yang juga kita harus pahami. Sesungguhnya pada tempat itulah Nabi itu akan memberikan syafaat. Tidak ada seorang Nabi pun, tidak ada seorang Nabi yang bisa memberi syafaat pada saat itu ketika manusia sedang antri melewati sirat, kecuali adalah Rasulullah SAW. Makanya Anas bin Malik yang pernah berkhidmah kepada Rasulullah dan pernah membantu menjadi pembantunya Nabi SAW, maka kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah ketika beliau mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada diriku. Maka Rasulullah pun berjanji, saya akan memberikan syafaat kepada dirimu, wahai Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik menjawab, di mana saya akan mencarimu ya Rasulullah supaya aku mendapatkan syafaatmu? Carilah aku ketika di atas sirat, karena akulah yang pertama kali melewati sirat. Anas bin Malik khawatir, lalu bertanya kembali, kalau aku tidak menjumpai engkau di atas sirat ya Rasulullah, carilah aku. Ya, carilah aku di antara mizan. Kalau aku tidak menjumpai engkau di mizan ya Rasulullah, maka carilah aku di Al-Haud, sebuah tempat dari sebuah telaga yang terletak sebelum sirat. Maka carilah aku di Al-Haud itu, karena aku tidak akan, karena sesungguhnya aku hanyalah berada pada 3 tempat itu, ketika di atas sirat, ketika di atas mizan, ataupun di atas Haud. Maka itu kemudian menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul akan memberikan syafaat, dan hanyalah syafaatnya Nabi SAW yang akan dibagikan pada waktu ketika melewati sirat. Makanya sudah sering saya sampaikan, sirat itu terbagi menjadi 2. Sesungguhnya syafaat itu terbagi menjadi 2. Ada syafaat khas, ada syafaat am. Syafaat am itu syafaat umum. Syafaat khas itu syafaat khusus. Syafaat khusus itu adalah syafaat yang diberikan hanya dari Rasulullah SAW, dan itu merupakan syafaat besar. Ya. Dan itu menunjukkan tentang sebuah fakta tentang masalah syirat yang kedua. Yang ketiga, saking menegangkannya urusan manusia pada saat ketika akan melewati sirat, maka tidak ada satupun manusia yang mampu berbicara kecuali adalah para nabi dan para rasul. Dan tidak ada kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali adalah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Jadi manusia pada saat itu tidak ada yang bicara, karena kesibukan mereka memikirkan keselamatan mereka ketika melewati sirat. Tidak ada satupun manusia yang bicara, karena semua pembicaraan yang ada tersekat di tenggorokan mereka, tertutup dengan rasa takut mengerikan yang mereka jumpai ketika mereka melihat ke bawah sirat. Maka terdapat jilatan api neraka yang tidak pernah berhenti untuk menjilat-jilat setiap siapapun yang melewati sirat. Makanya setiap perkataan itu akan tersekat di tenggorokan dan akan tertekan dengan rasa takut. Bukankah manusia ketika mereka berada pada puncak ketakutan, pada saat itu kita tidak bisa merangkai kata apapun dan tidak ada satupun kata yang bisa keluar dari lisan kita, karena pikiran kita, seluruh syaraf kita terfokus pada sesuatu yang sedang membuat kita ketakutan. Bukankah itu yang kemudian terjadi? Dan itu pula yang kemudian kita dapati, bahwasanya salah satu di antara fakta tentang masalah sirat adalah tidak ada satupun manusia yang melewati sirat yang mampu berbicara, kecuali yang mampu berbicara ketika melewati sirat adalah para nabi dan para rasul. Itu pun ucapan mereka adalah selamatkanlah, selamatkanlah, karena besarnya harapan mereka kepada Allah supaya mereka diselamatkan oleh Allah ketika melewati sirat. Masya Allah ya. Inilah peristiwa-peristiwa yang menegangkan dan puncaknya melewati sirat. Makanya betul ya, bahwasanya ketika Allah itu nanti di awal-awal membangkitkan manusia dari alam kuburnya, maka Allah akan mengkisos
sebelum Allah menghisab manusia, Allah akan menghisab setiap hewan. Hewan yang mati karena ditanduk hewan yang lain, hewan yang mati karena diterkam hewan yang lain, semuanya akan dikisos oleh Allah. Lalu setelah hewan-hewan itu dikisos oleh Allah, maka kemudian hewan-hewan itu langsung dimusnahkan oleh Allah. Pada saat itulah manusia yang melihat betapa ringannya hewan itu ketika mereka dimusnahkan oleh Allah. Hewan-hewan itu setelah ditegakkannya kisos atas apa yang pernah terjadi dalam kehidupan hewan-hewan itu di dunia, maka orang-orang itu langsung berkata, cobalah kami adalah tanah dan cobalah kami adalah hewan yang dimusnahkan dan tidak perlu menghadapi beratnya hari ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan. Ya. Makanya puncaknya rasa ketakutan itu ketika sirat sudah dibentangkan. Langkah tidak bisa dimundurkan. Jalan kaki harus terus berjalan ke depan. Tidak bisa untuk mundur setapak pun ke belakang. Setiap orang harus menghadapi ketakutan itu. Setiap orang harus menghadapi semua rasa mengerikan yang ada di hadapannya. Dan tidak ada satupun tempat. Tidak ada satupun tempat yang bisa memberikan kepadanya perlindungan. Dan tidak ada satupun manusia pada saat itu yang akan memikirkan manusia yang lain. Hatta sampai sekelas ibu pun tidak akan memikirkan tentang anaknya. Saking beratnya tekanan yang dia hadapi ketika akan melewati sirat. Ya. Kemudian yang keempat, fakta yang terjadi ketika manusia di atas sirat adalah neraka pada waktu seseorang melewati sirat, maka neraka itu di bawah jempol kakinya. Dan kelihatan itu neraka itu di bawah jempol kakinya setiap manusia. Ketika satu persatu dipanggil, lalu satu persatu manusia itu harus melewati sirat. Maka di depannya adalah qantharah, sebuah jembatan tempat kumpulnya manusia. Kalau mereka sudah menyelesaikan urusan mereka ketika melewati sirat, mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama qantharah. Qantharah adalah sebuah tempat bagi orang-orang yang selamat ketika melewati sirat. Mereka mendapatkan surga. Dikumpulkan mereka pada tempat yang bernama qantharah itu untuk dibersihkan hasad di dalam hatinya sebelum mereka nanti memasuki surga secara berombongan-berombongan. Ya. Dan ketika manusia itu melewati sirat, di bawah jempol kakinya itulah dia melihat bagaimana jilatan api neraka itu betul-betul nyata. Dan sedekat itulah manusia kelak ketika mereka nanti akan ketika setiap manusia itu akan mengunjungi neraka itu, artinya neraka itu ada di bawah jempol kakinya ketika dia itu melewati sirat. Ya. Makanya kemudian ketika manusia itu melewati sirat itu, kecepatan, kelambatan manusia ketika melewati sirat bergantung dengan amalnya. Dan bagaimana dia merespon amal itu. Dan bagaimana ketika di dunia dia melakukan amalan tersebut. Dan bagaimana ketika dia melakukan amalan tersebut. Makanya ada orang yang ketika dia berjalan di atas sirat, pada satu riwayat diterangkan, lalu kemudian dia merasa lambat, padahal dia ingin segera sampai di ujung. Karena ketakutan yang dia rasakan sangatlah besar. Sampai kemudian dia melihat api neraka menjilat-jilat di bawah jempol kakinya, tapi dia merasa lambat dan tidak bisa bergerak cepat. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau melambatkan aku di atas sirat tempat yang menegangkan ini ya Allah? Jangan engkau lambatkan aku ya Allah, percepatkanlah langkahku. Maka kemudian pada saat itu Allah langsung menjawab orang ini, aku enggak melambatkan amalmu. Yang melambatkan amalmu adalah amal yang kamu lakukan ketika dulu di dunia. Maka disitulah kemudian manusia ketika melewati sirat itu, ada orang-orang yang mereka lambat sampai mereka bertanya sama Allah. Ada satu yang dipersilahkan oleh Allah untuk nanya, kenapa langkahku lambat ya Allah? Ya. Maka kemudian Allah lalu menjawab, aku enggak melambatkan amalmu. Yang melambatkan amalmu adalah kamu melambatkan amalmu, ketaatanmu dulu ketika di dunia. Makanya betul ya, ada riwayat yang menjadi sebuah tamparan untuk kita semuanya. Ya. Tamparan untuk kita itu adalah, tidaklah seseorang yang suka melambat-lambatkan kebaikan, kecuali Allah melambatkan kebaikan untuknya di akhirat. Allah akan lambatkan dia ketika dihisab. Allah akan lambatkan dia ketika di mizan. Allah akan lambatkan perjalanannya terseok-seok. Sebagaimana Allah pun akan lambatkan dalam kehidupan di akhirat ketika melewati sirat. Tidaklah
ada yang melambatkan dirinya, kecuali yang melambatkan adalah kelambatan-kelambatan dulunya ketika dia dulu di dunia, di dalam lambat merespon ketaatan. Masya Allah. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Apa yang kemudian harusnya kita kemudian pelajari? Apa yang kemudian perkara yang bisa untuk mengokohkan langkah-langkah kita nanti ketika kita melewati sirat? Karena ini merupakan last part, karena ini merupakan part yang terakhir dalam kehidupan di akhirat, tentunya kita sangat berhajat nih, besar. Apa sih perkara yang bisa menyelamatkan kita, mengokohkan langkah kita, mengokohkan kaki kita ketika berjalan di atas sirat? Sebuah jembatan yang licin, menggelincirkan, menjerumuskan banyak manusia ketika melewati sirat. Kita pingin supaya langkah kaki kita di tengah rasa takut yang begitu besar, rasa mengerikan yang begitu terasa ketika masing-masing dari kita akan melewati sirat, apa sih perkara-perkara yang disampaikan Nabi? Perkara-perkara yang bisa mengokohkan kaki kita ketika masing-masing dari kita pasti akan melewati sirat. Kecuali orang yang berbuat syirik dan kafir kepada Allah, yang tidak akan melewati sirat karena mereka sudah didorong menuju kepada neraka sebelum mereka melangkah di atas sirat. Ya. Makanya kemudian para ulama lalu menyampaikan setidaknya ada sekitar 12 amal atau 13 amal yang menjadikan seseorang itu akan dikokohkan langkah kakinya ketika mereka itu melewati di atas sirat. Dan ini kita butuhkan. Dan ini sangat kita perlukan untuk membangun referensi supaya kita bertindak pada amal yang kita lakukan, pada apa yang kita kerjakan sesuai dengan referensi, di mana amal itu bisa mengokohkan langkah kita di satu tempat yang begitu licin dan menggelincirkan, yaitu adalah sirat yang pasti kita akan jumpai ketika jilatan api neraka tepat di bawah jempol kaki kita. Yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Kita sudah sampaikan panjang lebar. Yang kedua, orang-orang yang mereka itu bergegas di dalam melakukan amal. Orang-orang yang mereka itu bersegera di dalam melakukan amal ketaatan. Orang-orang yang mereka ketika mendengar satu amalan, satu ketaatan, mereka tidak melambatkan, tetapi mereka terus begitu bergegas merespon setiap panggilan ketaatan, lalu dia mengerjakan setiap amalan ketaatan itu, maka itulah orang-orang yang mereka pulas disegerakan oleh Allah ketika dia melewati sirat, sebagaimana ketika dia bergegas untuk merespon setiap ketaatan pada waktu kehidupan di dunia. Tidaklah satu kaum yang melambatkan satu panggilan ketaatan, kecuali Allah lambatkan kebaikan dia di akhirat. Sebaliknya, tidaklah satu kaum yang mereka merespon setiap ketaatan-ketaatan pada apapun yang terdengar di telinganya, dan dia merespon ketaatan itu sesegera mungkin. Tidaklah dia merespon ketaatan dengan sesegera mungkin, kecuali sesegera mungkin Allah akan permudah setiap urusan yang akan dia lewati pada setiap terminal di pengadilan Allah. Ya. Makanya kemudian kita mendapati di dalam surat Az-Zumar, dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Summa awrasnal kitab alladhi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah itu membagi manusia itu sebenarnya ada 3 dalam pusaran kebaikan yang mereka lakukan. Yang paling buruk dhalimun li nafsi, orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka melakukan kebaikan, tapi juga masih terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Iman yang mereka miliki tidak menjadikan mereka memiliki rem dan tidak memiliki handbrake untuk menahan diri mereka dari berbagai macam kemaksiatan. Ya sholat, tapi masih makan riba. Ya menutup aurat, tapi ya juga masih suka untuk berpacaran. Dengan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan olehnya, sembari dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ada yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu adalah orang yang jauh lebih baik daripada yang pertama, yaitu dhalimun li nafsi,
Muqtasid adalah orang yang mereka menyegerakan orang yang melakukan kebaikan, tetapi juga berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara haram, dia tinggalkan. Berusaha betul dia meninggalkan perkara haram. Ya, mereka kemudian merespon kebaikan. Tetapi yang lebih tinggi yaitu adalah yang pertama, sabiqum bil khairat, orang yang bergegas di dalam ketaatan dan kebaikan. Mereka di dalam melakukan ketaatan berada pada shaf pertama dan selalu terdepan ketika melakukan kebaikan. Yang mereka tinggalkan bukan hanya dosa, tetapi sampai perkara makruh pun mereka tinggalkan. Dan mereka betul-betul berkualitas kehidupan mereka, karena mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang tidak perlu mereka lakukan. Dan tidaklah manusia ketika mereka sabiqum bil khairat, ini merupakan salah satu di antara perkara yang mengokohkan langkah kaki manusia. Orang yang merespon setiap ketaatan dengan bergegas, maka itulah orang-orang yang nanti akan dijaga oleh Allah dan disegerakan langkah kakinya, sebagaimana dia menyegerakan langkah kakinya di dalam setiap panggilan ketaatan waktu ujian kehidupan dunia. Ya. Makanya masing-masing dari kita sebenarnya diuji oleh Allah. Kita ini akan berada pada porsi yang mana? Dhalimun li nafsi, muqtasid, atau sabiqum bil khairat. Makanya menyegerakan kebaikan itu merupakan termasuk perkara yang akan menyegerakan kebaikan kita di akhirat. Menikah, bergegas, tanpa melambat-lambatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, maka Allah akan cepatkan itu. Bagaimana kebaikan dia di akhirat. Haji tidak perlu nunggu tua, sudah langsung, umrah langsung, tidak perlu dilambatkan nanti. Ketika memakai hijab segera, setelah dia mengetahui kewajibannya, dia tidak terpengaruh berbagai macam syubhat pemikiran yang mengatakan itu tidak wajib. Dia tidak terpengaruh dengan pemikiran yang mengatakan, alah daripada pakai jilbab tapi masih banyak berbuat dosa. Dia langsung merespon. Setiap panggilan Allah, panggilan Rasul datang, dia langsung merespon, melakukan sembari dia terus meminta istiqomah kepada Allah yang menggenggam hatinya. Karena sesungguhnya itu yang kemudian kita akan disegerakan oleh Allah. Bukan hanya langkah kita yang akan disesuaikan dengan langkah kita dulu ketika merespon ketaatan di dunia. Bahkan setiap orang ketika melewati sirat, sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Melewati sirat itu gelap. Karena api yang ada dalam kehidupan di neraka itu tidak sama dengan api di dunia. Apinya hitam, makanya gelap. Melewati sirat pun gelap. Setiap orang nanti akan diberikan modal cahaya oleh Allah sesuai dengan tingkat amalnya. Makanya itulah yang kemudian sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan kita sebelumnya. Kenapa Rasulullah itu mensifati sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya, mensifati amar ma'ruf itu cahaya? Karena memang pada dasarnya kita akan diberikan oleh Allah cahaya. Salah satunya ketika di atas sirat berdasarkan amal yang kita lakukan. Itu akan menjadi cahaya. Kalau kita masih sering melihat film Hollywood gitu, ada cahaya di tangan-tangan mereka itu. Mungkin itu salah satu ilustrasinya. Mewakili saja, walaupun gambarannya itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lihat pada ilustrasi yang dibuat manusia. Semua orang nanti akan kemudian memiliki cahaya. Cahaya itu disempurnakan oleh Allah berdasarkan amalnya. Ketika amal itu dilakukan menjadi cahaya, ketika amal itu dikerjakan secara tepat, secara cepat, ketika dia merespon, bergegas di dalam perkara-perkara kebaikan yang disebut dengan sabiqum bil khairat, maka mereka akan melewati sirat, mengetahui cahaya, menyempurnakan langkahnya, dan langkahnya dipercepat oleh Allah. Karena sekali lagi langkah ini tergantung bagaimana respon kita dulu di dunia ketika kita merespon sebuah panggilan Allah. Dan tidaklah ada orang yang mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa lambat ini jalan saya di atas sirat? Kenapa engkau melambatkanku ya Allah? Maka Allah menjawab, aku enggak melambatkanmu. Yang melambatkanmu adalah amalmu sendiri. Maka itu tergantung bagaimana setiap manusia ketika itu. Makanya bergegas di dalam kebaikan itu merupakan kemuliaan. Bergegaslah di dalam kemuliaan. Bergegaslah di dalam ketaatan apapun. Makanya penyakit yang suka disenangi oleh setan itu apa? Dosa yang disenangi oleh setan itu taswif, menunda-nunda. Udahlah besok, udahlah nanti ketika tua, udahlah nanti kalau punya satu anak, nanti aja kalau sudah pindah rumah. Terus saja mengatakan nanti.
Dan tidaklah nanti itu datang kecuali sebagian besar orang yang mengatakan nanti, maka ajal mendahului daripada nanti itu akan terwujud. Berapa banyak orang di waktu malam mengatakan nanti, besok pagi saya akan tobat. Tidak pernah datang besok pagi untuknya ketika dia sudah berpindah ke alam barzah, ketika tubuhnya dikafani dan dibawa ke liang kubur. Ya. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita memahami salah satu di antara perkara yang akan menyegerakan kita ketika kita melewati sirat. Fadil. Bentar. Salah satu di antara perkara yang akan menyegerakan kita ketika melewati sirat adalah menyegerakan kebaikan, menyegerakan ketaatan. Dan itulah yang kemudian kita baca dalam surat Fatir 32. Apakah kita ini sabiqum bil khairat? Apakah kita dhalimun li nafsi? Apakah kita itu muktasid? Dan masing-masing dari kita yang mengetahui bagaimana hakikat diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap manusia itu yang tahu tentang dirinya walaupun dia mampu untuk mengajukan berbagai macam pembenaran. Yang ketiga, yang termasuk salah satu di antara perkara, yang kemudian mengokohkan setiap langkah manusia ketika mereka berada di atas sirat, yaitu adalah ketika membantu saudaranya dan tentunya menuntut ilmu. Dan ini dua perkara yang disebutkan sekaligus di dalam satu hadis. Maka kemudian di dalam satu riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesulitannya pada waktu hari kiamat. Man nafasa amu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang kemudian mereka itu membebaskan setiap kesulitan manusia ketika di dunia, maka Allah akan bebaskan setiap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan di akhirat. Ya. Barang siapa yang kemudian memudahkan orang yang sedang sulit, maka Allah akan mudahkan urusan baginya di dunia dan di akhirat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada waktu hari kiamat. Dan siapapun orang yang menolong hambanya, di antara hamba-hambanya, maka Allah itu akan menolong hamba itu. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan, Allah akan teguhkan dan Allah kokohkan langkahnya ketika di atas sirat. Dalam riwayat yang lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Dan siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan melapangkan jalannya untuk menuju kepada surga. Ini ada dua amal yang disebutkan dalam satu hadis. Siapapun yang membantu saudaranya, maka sesungguhnya ketika dia membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya pada satu urusan, satu hari, dia bersamai saudaranya pada satu urusan yang dia bantu, maka Allah kokohkan itu kakinya ketika nanti dia melewati sirat. Dan ini merupakan salah satu amal yang memang bukan makhluk kayak sholat, kayak puasa, kayak zakat. Tapi ini amalan gede. Sudah sering saya sampaikan pada waktu pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Allah itu paling senang kalau amal itu dirasakan manfaatnya sama orang. Ya, makanya orang yang itikaf selama 30 hari kalah dengan pahalanya, kalah dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Dan selama 1 hari ketika bersama saudaranya, dia bantu satu persatu urusan kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya. Lalu dia bebaskan kesulitan saudaranya ketika membersamai saudaranya itu selama 1 hari. Masya Allah ya. Kenapa orang yang itikaf 30 hari di masjidnya Nabi kalah pamor di hadapan Allah, kalah trending di hadapan Allah dibandingkan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari? Karena itikaf kita selama 30 hari, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita membantu saudara kita selama 1 hari atas kebutuhan yang dia perlukan, manfaatnya kembali kepada orang. Dan Allah itu paling senang ketika asas manfaat itu dirasakan sama orang. Makanya itu merupakan salah satu jaminan dari Allah. Siapapun mereka yang membantu urusan saudaranya 1 hari, Allah kokohkan dia, langkah kakinya di saat banyak orang yang tergelincir. Dan sebagian para ulama itu mengatakan itu adalah konteksnya ketika di atas sirat. Ya. Inilah yang menjadikan kita paham ya.
Ini merupakan salah satu di antara shortcutnya menuju kepada surga itu adalah ketika kita membantu saudara kita. Antum ada yang itikaf selama 10 hari. Afwan, bukan 10 hari, 3 bulan. Lalu kemudian ada teman kita membantu saudaranya selama 3 hari. Maka saudara kita yang membantu saudaranya selama 3 hari itu sama dengan orang yang itikaf selama 3 bulan, dia tidak keluar masjid. Dan inilah amal yang sering terlewatkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Kita sering ngecek dzikir pagi, kita sering ngecek sholat duha, tapi kita jarang ngecek apakah kita hari ini sudah membantu orang atau belum. Kita sering lupa untuk ngecek apakah kita hari ini sudah membantu orang belum. Apakah kita sudah melepaskan kesulitan-kesulitannya ataukah belum. Padahal kita rajin ngecek tentang amalan-amalan mahdhah, tapi kita jarang ngecek amalan-amalan sosial. Yang sebenarnya amalan sosial itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kemudahan ketika kita melewati sirat. Makanya dalam hadis dikatakan siapapun yang membantu kesulitan saudaranya, aku kokohkan itu langkah kakinya ketika dia melewati sirat. Dan siapapun yang membebaskan kesulitan seorang muslim, Allah akan bebaskan satu persatu kesulitan-kesulitannya nanti di akhirat. Dan salah satu puncak kesulitan di akhirat itu apa? Sirat. Fulan ini pernah membantu fulan, fulan ini pernah membantu fulan, fulan ini pernah membantu fulan, fulan ini pernah membantu fulan. Maka kemudian Allah itu akan kemudian bantu. Masya Allah, ini hadis ini maknanya dalam betul ini hadis. Setelah kita membantu saudara kita apa? Mencari ilmu. Ini termasuk salah satu perkara yang akan memudahkan kita melewati sirat. Makanya kalau kita membaca hadisnya, kata-kata torikon disebut oleh Allah pada hadis Muslim ini 2 kali. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon fihi ilal jannah. Torik itu artinya jalan. Torik itu artinya jalan. Jalan yang pertama artinya apa? Ustaz, jalan yang kedua artinya apa dalam hadis riwayat Muslim ini? Artinya jalan yang pertama ketika kamu mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Kamu pergi ke satu tempat mencari ilmu. Kamu betul-betul serius, runut, tersistematik belajarnya. Serius belajar, serius menghafal. Banyak orang hari ini menisbatkan dirinya kepada penuntut ilmu. Baca nggak pernah, mengkaji nggak pernah, sosial media lebih banyak kemudian dia baca daripada kajian-kajian yang runut, sistematik. Itu bukan penuntut ilmu. Itu baru sebatas pencinta ilmu. Dikatakan waman salaka torikon itu yang betul-betul nyari ilmu. Sungguh-sungguh. Yang dia pelajari runut, sistematik, kualitasnya dan profesionalitas dia di dalam belajar ilmu akhirat lebih berkualitas dan lebih profesional daripada dia belajar ilmu dunia. Siapapun yang kemudian menempuh cari ilmu yang semacam ini, maka kemudian Allah mengatakan sahalallahu torikon. Allah akan mudahkan jalannya. Allah itu akan mudahkan ketika dia melewati sirat. Kata torik, jalan yang kedua itu tidak ada artinya kecuali sirat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya Masya Allah ini digandengkan oleh Allah satu. Artinya adalah hanya orang yang paham ilmu, orang yang betul-betul nanti gampang membantu orang. Dan kalau nyari ilmu itu yang serius. Ini anugerah nikmat dari Allah. Ada banyak orang yang mereka itu diberikan oleh Allah kecintaan sama ilmu. Tapi tidak pernah tuntas mempelajari ilmunya. Dia comot sana, comot sini, belajarnya juga tidak terstruktur, tanpa menafikan keberkahan dan pahala yang pasti didapat. Tapi kualitasnya yang apa adanya dan ala kadarnya itu bisa jadi tidak mendapatkan keutamaan, pahala dan balasan di sisi Allah. Orang-orang yang mereka itu belajar gitu, runut gitu belajarnya itu. Dipelajari satu-satu, dihafal. Tidak bisa kita itu menisbatkan saya ini penuntut ilmu, saya sih masih penuntut ilmu. Tapi cara kamu melihat ilmu, cara kamu mendengar ilmu, cara kamu murojaah dan mengulang-ulang hafalan tidak ada. Itu bukan penuntut ilmu, itu baru seneng sama ilmu. Tapi belum menjadi penuntutnya. Makanya disebut thalib. Thalib itu menuntut terus. Dia menuntut terus ilmunya. Ada kemudian sebuah evaluasi yang dia lakukan setelah dalam perjalanan ilmu. Hafalannya dicek. Tahfidnya kemudian ditambah.
Pengetahuan kitabnya itu betul-betul dicek semuanya. Oh, ini sudah selesai, diulang-ulang lagi, dipelajari kembali. Itulah yang disebut dengan thalib. Inilah orang-orang yang mereka nanti akan mendapatkan kemudahan ketika mereka melewati sirat. Karena Rasulullah menyebutkan kata tharik itu 2 kali dalam hadis ini. Tharik yang pertama di dunia, artinya jalan yang kamu berikan untuk mempelajari ilmu. Kata tharik yang kedua itu adalah jalan di akhirat. Jangan sampai namanya tharik tapi tidak pernah nuntut ilmu. Kan gitu. Jangan sampai kemudian namanya thalib tapi juga nggak pernah menjadi penuntut ilmu. Atau jangan sampai kita menisbatkan diri kita, saya ini thalibul ilmi, saya ini tharik, tapi kemudian kita ini nggak kemudian penuntut ilmu. Kita ini banyak sekali yang suka menisbatkan, saya ini penuntut ilmu. Tapi kitabnya nggak ada, catatan kitab itu nggak ada. Nggak ada catatan kitabnya, nggak ada. Mana catatan kitab hadis arba'in? Nggak punya. Catatan tentang masalah ini nggak punya. Belajarnya hanya dengar video 1 menit, 2 menit. Mendengar 1 video 2 menit itu baru cinta ilmu, belum penuntutnya ilmu. Apalagi kalau kemudian sudah sosial media mendominasi terus, lalu kemudian betul-betul tidak pernah memberikan ruang dan memberikan waktu kesungguhan. Belajar malam, kita nggak pernah ngelembur untuk membaca kitab, mendengarkan kajian runut dari A sampai Z, sampai betul-betul paham, belum pernah. Maaf, berarti kita belum menuntut ilmu. Kita baru sebatas respek sama ilmu. Tapi belum menjadi thalibnya ilmu. Yang dijanjikan sebagaimana kata Rasulullah. Tidak bisa kayak gitu. Kita ini mempelajari ilmu ini dulu Masya Allah ya. Berat. 4 tahun di pondok. Kuliah sastra dulu. Kemudian fakultas syariah. Itu pun masih bodoh banget saya ngerasa. Loh, apalagi orang yang kemudian tidak pernah betul-betul memberikan keseriusan di dalam mempelajari. Saya ingin nyampaikan, memang betul menuntut ilmu itu menjanjikan sebuah kemudahan melewati sirat. Tapi pertanyaan untuk kita semuanya, saya ini sudah thalibul ilmi atau belum sih? Jangan-jangan ngaji, hijrahnya sudah lama, 5 tahun, juz 30 pun tidak ada dihafal. Oh, surat Al-Baqarah juga tidak hafal. Pengetahuan kitabnya sedikit sekali. Mungkin kalau anaknya nanya, Bi, saya mau belajar tauhid gitu. Kita apa? Orang tuanya yang tidak bisa jawab. Padahal anaknya bisa mengatakan, kan Nabi katanya suka ikut taklim. Karena tidak serius. Jadi bedakan antara baru sebatas respek dengan orang yang betul-betul menjadi thalibul ilmi. Apalagi hari ini banyak orang ketika belajar itu apa? Senangnya itu ketika belajar tidak mau yang runut. Padahal itu merupakan salah satu di antara warisan para ulama terdahulu, sebagaimana itu pula yang diwariskan dalam kehidupan kita. Nggak bisa kayak gitu. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita kemudian mengevaluasi siapapun yang ingin dikokohkan di atas sirat, banyaklah bantu orang. Jadilah diri kita sebagaimana air sungai yang gampang memberikan manfaat sama orang lain. Jangan menjadikan diri kita kayak sumur yang susah diambil manfaatnya. Dan betul-betul jadilah seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya menjadi penuntut ilmu itu. Jangan sampai kemudian nggak punya catatan gitu. Catatan ini nggak ada, catatan itu nggak ada. Coba deh jujur, baik yang ada di mana ini, yang ada di Zoom ataupun yang kemudian di live IG. Sudah rapi nggak tulisan kita selama ini tentang ilmunya Allah? Sudah rapikah kita tulisan kita dan bagaimana alurnya kita belajar ketika belajar hadis dari Nabi? Sudah kitab apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Yang betul-betul kita kemudian kaji beneran. Yang betul-betul kita pahami. Kitab ini selesai, Ustaz. Kalau ditanya dia bisa jawab. Nggak usah kita saling nuduh orang. Masing-masing dari kita nanya sama diri kita sendiri. Karena itulah yang akan menentukan bagaimana perjalanan kita di atas sirat. Imam Bukhari itu kalau satu malam itu bangun sampai 20 kali, 15 sampai 20 kali. Setiap dia ingat sesuatu dia tulis. Ada ulama yang sampai kencing darah ketika mereka belajar. Ada ulama yang sampai kemudian di tengah rasa sakitnya, demamnya, dia masih baca kitab.
itu baru thalibul ilmi. Kita ini baru sedikit sudah mengatakan saya ini thalibul ilmi. Thalibul ilmi yang mana? Baru respect sama ilmu. Itu sudah alhamdulillah banget. Cuma kan tidak boleh kita cepat merasa puas kan? Alhamdulillah sudah Allah tumbuhkan rasa respect dan cinta kita sama ilmu. Itu sudah alhamdulillah sekali. Kita syukuri. Tapi tidak boleh berhenti pada proses itu. Terus prosesnya itu berjalan. Hafalannya ditambah. Bagaimana pemahamannya ditambah. Doa-doanya diperkaya. Kajian-kajian ulama kemudian dia mengetahui gitu. Karena sedih kalau kemudian kita akhirnya belum betul-betul menjadi thalibul ilmi. Saya pernah tanya sama seseorang sudah berapa lama hijrah, 7 tahun kalau nggak salah. Apa saja yang sudah dipelajari, dia bingung, dia ketawa. Kitab apa saja yang sudah selesaikan, belum juga. Kita nggak nafikan keberkahan beliau yang sudah melakukan perjalanan kebaikan. Insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Tapi apakah semacam ini akan terus kita dapatkan bagi setiap produk orang yang taubat kemudian dia berhenti pada proses itu? Tidak bisa. Proses taubat itu kalau benar, serius di dalam belajar. Taubatnya Malik bin Dinar, jadi ulama. Ketika dia meninggalkan khamr. Taubatnya Fudail bin Iyad, jadi ulama. Ketika dia menyesal, semakin melecut dirinya untuk terus belajar. Karena dia tahu bahwasanya yang bisa menghapuskan dosanya itu ya dengan belajar. Hari ini, kita dikepung dengan berbagai macam hal supaya menyeret kita secara paksa meninggalkan ilmu. Yang sebenarnya ketika kita meninggalkan ilmu, kita sedang meninggalkan sirat. Yang mana ilmu itu mengokohkan langkah kita menuju kepada surganya Allah. Ya, kita diseret. Kita kemudian dihantam isu ini terus. Baru selesai isu ini. Terus tuh. Tanpa kita sadari yang membuat kita akhirnya berselancar terus itu adalah orang-orang yang memang tidak pernah berpikir tentang akhiratnya. Lalu kita ternyata komitmennya lebih rendah daripada yang membuat berita. Ikut kita. Terus ngikutin terus kita. Tidak ada selesainya. Dan akhirnya kemudian kita gagal untuk mendapatkan pengokohan kaki ketika melewati sirat. Karena pengokohan kaki ketika melewati sirat itu dengan ilmu yang kita kaji secara serius. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses. Betul. Tapi jujur deh, proses kita sudah benar atau enggak? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya sudah kemudian memberikan proses Ustadz. Iya, antum proses betul, tapi yakin prosesnya sudah benar. Apakah tahapan antum ketika mempelajari ilmu sebagaimana para ulama-ulama terdahulu? Ataukah antum hanya mempelajari tentang tema-tema yang sedang marak, sedang trending, kemudian antum pelajari sepotong, nanti ada yang marak lagi, sepotong lagi, nanti ada yang marak lagi, sepotong lagi. Begitukah para ulama dulu mengajarkan kepada kita dalam tradisi keilmuannya kepada kita? Kan nggak kayak gitu. Inilah kewajiban kita. Melewati sirat itu dikokohkan dengan kakinya itu. Ketika dia melazimi ilmu dan menjadi penuntut ilmu. Ya. Banyaklah bantu orang. Serius di dalam belajar. Quran, mulai target. Saya tahun ini hafal ini. Saya tahun ini hafal ini. Masa ada orang hijrah. Udah tahunan. 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi aja nggak hafal. Terus ngapain selama ini? Atau jangan-jangan kita tenggelam dengan kata-kata taubat kita sendiri. Lalu kita merasa besar dengan kata taubat itu? Nah, kan nggak bisa itu. 10 ayat di dalam Al-Baqarah yang bisa mewakili surat Al-Baqarah. 4 ayat pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Nggak hafal juga. Al-Mulk, nggak hafal-hafal juga. 10 ayat yang sangat luar biasa surat Al-Baqarah, nggak hafal. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, nggak hafal juga. Al-Mulk, nggak hafal juga. Lalu dengan PD kita mengatakan, kami penuntut ilmu yang manakah kita? Lalu kemudian dengan usaha apa adanya dan ala kadarnya, kita ingin untuk selamat di atas sirat? Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu. Lebih banyak mana kita berita yang kita baca daripada perkataan para ulama?
Itu yang kemudian menjadi evaluasi kita. Ya. Penuntut ilmu itu berat betul. Ini teguran juga untuk saya. Kita baca kitab tiap waktu. Belum tentu kita menjadi penuntut ilmu kok di hadapan Allah. Kalau kita sudah dianggap oleh Allah penuntut ilmu, indahnya kita. Kenapa? Karena ketika ngelewatin sirat, kita pasti akan dikokohkan kakinya oleh Allah. Karena itu janjinya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita pasti akan dikokohkan oleh Allah ketika ngelewatin sirat. Pertanyaan besar untuk kita masing-masing, sudah seberapa besar kita ini menjadi thalibul ilmi? Sudah berapa besar? Berapa doa yang antum sudah hafal sesuai dengan hadis Nabi? Sudah bab fikih apa yang antum kuasai dari perbedaan-perbedaan para ulama dan antum ketika memilih pendapat? Kan tidak bisa gitu. Tidak bisa kita belajar itu sebagaimana produk-produk aplikasi yang dibuat hari ini. Dibuat 1 menit, kemudian kita ngikutin tren. Oh berarti belajarnya 1 menit video. Tidak bisa kayak gitu. Biarlah itu dibuat sama orang-orang yang mereka ingin mencari cuan dan profit di balik setiap aplikasi yang mereka buat. Kan kita tidak bisa berubah idealisme kita sebagai seorang mukmin kan. Kan begitu kita. Tidak bisa kita kemudian belajar lama gitu. Lalu kemudian kita masih apa adanya. Tidak bisa. Ilmu menguatkan. Ilmu mengokohkan. Ilmu menjaga dari ketergelinciran ketika di atas sirat. Tapi ingat, semua itu tergantung seberapa besar dedikasi kita ketika mempelajari ilmu. Ini ilmunya Allah loh. Lalu kita sambil nyantai itu ilmunya Allah. Coba kalau kita kemudian belajar kuliah. Pernahkah kita belajar kuliah hanya mencukupkan sudah, saya kuliah di sini. Terus belajarnya gimana? Saya lewat potongan-potongan aja 1 menit, 1 menit. Kira-kira dosen akan ngetawakan kita? Menertawakan kita. Mana bisa kamu kuliah? Pelajaran materi kuliahnya kemudian kamu pelajari hanya sepotong-sepotong pindah dari satu tema. Nggak bisa. Ikutin materi saya, kuliah dengan benar. Baru kamu nanti akan ngerti. Itu kan baru seorang dosen dalam ilmu dunia. Itu baru dosen ilmu dunia itu. Ada nggak dosen ilmu dunia yang kemudian mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswanya itu? Nanti pelajari lewat potongan-potongan video ya. Yang 1 menit, 1 menit, 2 menit, 2 menit reelsnya itu loh. Atau WhatsApp story pelajari dari situ aja gitu. Ada nggak seorang dosen ilmu dunia di universitas yang ngasih tahu kayak gitu? Enggak. Enggak ada. Loh, itu dunia loh. Yang pastinya ilmu dunia pasti ditinggal ketika orang itu mati. Nggak usah mati. Tua aja sudah nggak dipakai. Saya pernah ketemu seseorang, bapak-bapak. Dia dulu tahun 80-an, 90-an ngambil teknik mesin. Ketika saya pernah omongin gini, Pak, mesin sekarang gini-gini. Wah, sudah beda lagi Ustadz. Sekarang udah berkembang mesinnya, teknik mesin itu. Ilmunya saya dulu sudah nggak dipakai lagi hari ini. Tuh. Expirednya cepet banget. Kalau ilmu akhirat itu nggak ada expirednya. Itu dunia. Ilmu akhirat itu dibawa terus. Kadang-kadang komitmen kita, pengorbanan kita masih pengorbanan kita juga masih sangat rendah. Baru memberikan pengorbanan harta kita sudah hitung-hitungan sama ilmu akhirat. Pengennya dapat yang terbaik tetapi kemudian tidak siap dengan pengorbanannya. Kan kadang-kadang kita bingung ya. Saya tuh terus terang nih jujur di sini. Kadang-kadang kalau kita ngadakan satu kajian gitu gratis. Berapa banyak orang yang daftar segera tapi komitmennya untuk hadir itu di atas 50%, di bawah 50% jauh. Seakan-akan ilmu akhirat itu dianggap sebelah gitu. Lalu kemudian akhirnya tanpa sadar kita itu belum berpredikat sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ilmu itu mengokohkan langkah saya, langkahnya kantum semuanya ketika di atas sirat. Pertanyaannya, yakin nggak kita ini thalibul ilmi di hadapan Allah? Yakin enggak? Sudah bantu orang jarang, mencari ilmu juga masih berantakan apa adanya dan ala kadarnya. Maka itulah yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Apa adanya dan ala kadarnya di dalam memberikan jalan ketaatan. Maka akan memberikan apa dan adanya. Maka akan memberikan apa adanya ketika kita nanti
melewati sirat. Sebuah jembatan yang paling menegangkan dan paling menakutkan dalam kehidupan episode manusia semenjak dilahirkan oleh Allah. Ya. Ini yang kemudian kita harus paham. Ya, makanya jadilah orang yang gampang membantu orang, dan jadikanlah diri kita adalah orang yang serius betul di dalam mempelajari. Sampai sakit kadang kalau harus mempelajari ilmu itu. Dan itu yang Allah kemudian janjikan untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita membuka tanya jawab, maka saksikanlah teaser The Homeland of Salihin. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعت أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويغلب نبعه